Lintas Cakrawala, cahaya ayat alam semesta. Lintas Cakrawala, cahaya ayat alam semesta. Ilahi anta maksudi, waridoka, warahmatika, ma'pelubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam rahmat Nur Muhammad, salam seduluran, sambung rasa bersama kita, sang para pecinta cahaya ayat alam semesta, yang pada anugerah waktu dan segala suasana yang penuh dengan cahaya ridho rahmat dari Sang Maha Pencipta, kita keanugerahan salah satu perwujudan dari energi alam semesta, kasta angkasa yang melegenda di kembang cerita Nusantara. Seperti apakah perwujudannya, pemirsa? Marilah kita sama-sama melihatnya. Inilah, pemirsa, perwujudan dari seni karya kreativitas dari para pecinta cahaya ayat alam semesta yang mengambil energi tingkat tinggi dari benalu kelor dijadikan lingkar tasbih seperti ini. Memang bentuknya tidak serapi yang kita ingini, tapi kita mengikuti alur dari bahannya yang tidak bisa kita atur semau-mau hati, pemirsa. Karena apa? Bahannya tidak banyak bisa kita jumpa. Kita hanya menerima anugerah dari Yang Maha Kuasa dan mencoba membentuk atau menjadikannya menjadi sebuah lingkar tasbih yang seperti para pemirsa lihat di depan kamera. Ini, pemirsa. Ini bahannya adalah benalu kelor, ranting dari benalu kelor. Dan kayaknya jarang sekali para seniman alam semesta itu berkesempatan bisa mempunyainya. Dan kita pun memanjatkan doa, istiqomah, memohon ridho rahmat Sang Pencipta, itu puluhan tahun baru bisa keanugerahan menjumpainya, dan inilah perwujudannya. Dan yang lebih antik, unik lagi, dan super langka, itu ada perwujudan dari sang pohon kelor itu yang disebut dengan gono, pemirsa. Selain benalu, itu ada sebutannya di pohon kelor itu yang disebut dengan gono. Gono itu semacam apa ya? Kayak bulatan-bulatan di pohon, dan itu murni pohon kelor. Dan di sini bentuknya yang kita sungkan, pemirsa. Mau mengatakan itu kayaknya nggak enak dengan para jawara. Istilahnya kenapa harus nggak enak? Nah, itu yang membuat kita belum bisa jawab secara spontanitas ke para pemirsa. Tidak enak karena apa? Karena bentuknya ini menuju ke arah, sebenarnya ke arah positif juga sih, pemirsa. Tapi kalau dipandang dengan negatif, ya itu akan menjadi kenegatifan juga. Ya tergantung pemirsa melihatnya dari sudut kaca mata pandang yang mana. Kita memang jujur, pemirsa, mau mengatakan apa adanya itu kayak nggak tega, nggak terbiasa. Karena apa? Bentuknya ini benar-benar luar biasa. Kalau istilahnya, saya pernah mendengar pendapatnya Ki Joko Samudro, itu sebenarnya saya sangat sependapat. Itu juluannya itu benar-benar elegan. Disebut dengan Kijing Asmoro. Itu kalau memegangnya atau melihatnya itu bisa-bisa kalau nggak punya energi tenaga dalam tingkat tinggi, kita benar-benar bisa kalang kabut ini suasana hati. Kita bisa benar-benar istilahnya apa ya, dibuat nggak bisa tidur. Karena apa? Selalu teringat bentuk yang sangat ibaratnya menyentuh hati. Joko Samudro. Seperti apa bentuknya, para pemirsa?
Dan kita sebelumnya meminta maaf beribu maaf. Semoga para pemirsa bisa mengambil titik hikmahnya, tidak mengambil sisi madorotnya. Inilah perwujudannya pemirsa. Nah ini. Ini adalah perwujudan dari Gono Kijing Asmoro. Ini adalah simbol filosofi, energi, istilahnya cinta yang sampai menembus hati. Nah, ini adalah simbol filosofi yang dikejar oleh seluruh para kaum laki-laki, yang sampai-sampai banyak yang sampai gila setengah mati. Inilah simbol filosofinya pemirsa. Ini disebut dengan Gono Kijing Asmoro. Saya memegangnya ini rasanya badan itu wes nggak karu-karuan pemirsa. Dan di sini marilah kita meminta pendapat pada seluruh jawara-jawara kita tentang energi alam semesta Gono Kijing Asmoro yang dari pohon kelor ini pemirsa. Karena apa? Saya memegang lama-lama kayaknya nggak tahan, rasanya nggak karu-karuan. Wes semua rasa berbaur menjadi satu. Geringgingen, ya kesemutan, ya istilahnya ada istilahnya cenut-cenutan atau apa itu. Ini enaknya kita serahkan kepada jawara-jawara kita supaya kita bisa kembali keseimbangannya. Nah, karena apa? Ini benar-benar kita nggak seimbang memegangnya ini. Berdebar sekali pemirsa. Ini nggak bercanda. Memang ini energinya mendebarkan jiwa. Karena gelombang asmara atau disebut dengan Kijing Asmoro oleh Ki Joko Samudro tadi. Mari kita meminta istilahnya fatwa dari Ki Aryo Pamungkas, semoga bisa menjadi kekayaan cakrawala kebatinian kita. Silahkan Ki Aryo Pamungkas untuk memberi wawasan pencerahan kepada seluruh para pemirsa di alam semesta manapun berada tentang Gono Kelor atau tasbih dari ranting benalu kelor. Silahkan Ki Aryo Pamungkas. Kayak barangnya nyelempit. Yang agak keras toh Ki Sabtu Alam, jangan berbisik-bisik supaya semuanya bisa mendengarkan gitu. Jangan istilahnya cuman menggumam, kayaknya menarik kalimat sampean tadi. Kayak ada yang nyelempit apa? Maksudnya yang jelas, jangan istilah. Silahkan Ki Aryo Pamungkas untuk memberi edukasi pada seluruh para pemirsa. Ini menurut saya untuk pengasihan bisa. Dan untuk penghancur juga bisa. Penghancur itu ibaratnya apa ya? Penetralisir. Penghancur apa? Jangan rontok susuk. Oh, susuk. Orang Jawa pasti tahu. Jangan sampai menghancurkan rezeki atau menghancurkan energi asmara yang kita miliki, malah rugi ya istilahnya. Jadi yang hancur itu segala energi negatif intinya. Tergantung penggunanya. Gitu. Menggunakan susuk juga bisa. Oh, jadi pengaruh-pengaruh susuk itu hilang. Jadi tergantung penggunanya. Susuk itu memang di Nusantara masih banyak yang menggunakan Ki Aryo Pamungkas. Masih, sampai sekarang masih. Tapi apakah benar informasi yang beredar di kembang cerita permasyarakat itu orang yang pakai susuk kebanyakan, nggak semuanya loh. Itu istilahnya sering menyesal atau getun istilahnya pasang susuk. Itu apakah benar keberadaan kembang ceritanya seperti itu Ki Aryo Pamungkas? Bisa jadi Gus. Oh gitu. Jadi punya ketraumanan, menyesal karena istilahnya apa nggak sesuai seperti harapan-harapan gitu nggih. Jadi menurut Ki Aryo Pamungkas, energi tasbih ini yang gabungan antara galih ranting, ranting benalu, bukan hanya ranting pohon tapi ranting benalu itu yang langka. Wong menemukan benalunya aja sudah sulit, apalagi ini galih benalu. Digabung dengan Gono yang disebut oleh Ki Joko Samudro itu sebagai Gono Kijing Asmoro. Wah, cocok itu. Santun sekali itu. Padahal ada sebutan yang lebih mengerikan lagi, tapi jangan disebutkan. Cukup dengan kalimat yang sastra indahnya Ki Joko Samudro, Kijing Asmoro. Barangkali ada lagi Ki Aryo Pamungkas yang disampaikan ke para pemirsa. Mungkin cukup gitu. Makasih pendapatnya Ki Aryo Pamungkas, dan kita meminta pendapat
Selanjutnya pada Ki Sabtu Alam untuk memberi penjelasan wawasan edukasi pada seluruh para pemirsa. Kita istilahnya sambil menata pernapasan Ki Sabtu, maaf kita kadang istilahnya memejamkan mata. Karena apa? Gelombang getarannya membuat kita agak semrawut kacau balau. Getarannya sangat kuat. Apakah yang dirasakan di Sabtu Alam? Silahkan disampaikan kepada seluruh para pemirsa. Energinya sangat besar. Terus yang bikin penasaran ini. Gimana? Ini. Itu bentuk dari nganu berarti Kijing Asmoro. Nyemoni. Nyemoni itu nyemoni itu bahasa kalimatnya apa? Nyemoni itu istilahnya nyindir. Penasaran. Oh, nyindir. Tapi kelihatannya Ki Sabtu Alam kok kayak salah tingkah. Memangnya belum pernah melihatkah? Atau maaf. Kalau saya sih sudah kayaknya ibaratnya PD. Ya walaupun PD-nya itu dibuat-buat juga. Akhirnya tetap aja saya kayak salah tingkah melihat itu. Karena itu energi simbol filosofi yang benar-benar sangat mengena ke hati. Yang kita kayaknya nggak berani melihat terlalu melama-lamai. Nyemoni. Ini malah ada kalimat yang lebih istilahnya menghebohkan lagi. Tapi nyemoni apa nyebei? Kalau dipandang terus bikin apa ya? Menarik hati. Sampai tertarik Ki Sabtu Alam. Terus terang kalau jujur aja. Nanti barangkali menjadi sabda doa dan akhirnya Insya Allah tertarik. Tapi suatu saat nantilah. Oh gitu. Kenapa harus suatu saat nanti? Kalau dalam jangka dekat-dekat ini kenapa Ki Sabtu Alam? Diterima aja lah. Gitu. Karena itu semua anugerah. Nanti kalau sampean istilahnya terlalu lama, ketika sampean sudah teranugerahi, sampean pasti menyesal dengan satu kata-kata. Kenapa nggak dari dulu-dulu saya jumpa, menemukannya atau istilahnya memahaminya. Nanti sampean menyesal kayak gitu, Ki Sabtu Alam. Penyesalan itu pasti. Gitu. Di belakang itu pasti ada. Tapi tak lihat memang yang memegang tasbih ini selalu ekspresi maaf. Raut wajahnya itu kayak salah tingkah. Kayaknya ini bisa membuat banyak pria istilahnya gelimpungan apa ya? Istilahnya kayak kehilangan ekspresinya, kayak salah tingkah semuanya. Karena seperti memahami sesuatu yang tak mampu dijelaskannya. Kayak gitu. Jangan lama-lama lek megang, jangan serius-serius Ki Sabtu Alam. Nanti mendalami menjiwai loh sampean nanti. Serius kan nggak apa-apa. Bercanda pemirsa biar awet muda, panjang usia gitu. Gitu. Terus ada lagi para cahayanya sangat kuat para pemirsa. Cahayanya sangat kuat, energi juga baik. Bisa buat orang, kalau ada orang kesurupan, apalagi perempuan. Wah. Tambah kesurupan. Sakit greok. Tambah kesurupan gitu. Kesurupan yang menyenangkan, nggak menakutkan gitu. Nah, gitulah. Kesurupan yang menyenangkan seperti apa? Semoga pemirsa bisa memaknainya. Gitu, geng. Terus ada lagi yang disampaikan Ki Sabtu Alam. Untuk sementara ini dulu lah. Oh, gitu. Geng. Makasih pendapat Ki Sabtu Alam. Selanjutnya kita meminta pendapat dari Mas Riki, sang tampan rupawan, untuk bisa menyampaikan pendapat pribadinya kepada seluruh para pemirsa. Silahkan Mas Riki. Berat. Namanya terlalu kuat. Kalau dibuat zikir niku ngati pun tenang. Oh, tenang. Nggih. Kan kayak pas sholat niku zikir toh. Dan niku ngati tenang. Nggih. Kuat. Oh, ngatan. Nggih, dadi ke arah ketenangan nggih. Istilah gitu. Dadi energi kepositifan juga, ketauhidan, kemakrifatan ngoten nggih. Nggih. Siap. Enten malih ada lagi yang disampaikan Mas Riki? Ngoten nggih. Siap, terima kasih atas pendapatnya.
dan semoga menjadi kekayaan cakrawala kebatinian seluruh para pemirsa. Dan kita meminta pendapat keselanjutannya kepada beliau Ki Joko Samudro untuk memberi edukasi kepada seluruh para pemirsa. Silakan Ki Joko Samudro. Kalau saya condong ke arah asmara. Asmara. Lebih kuat asmaranya nggih. Iya. Asmara nggih. Terus asmara itu intinya asmara yang sejuk, istilahnya adem, atau asmara yang berapi-api, yang mengandung gelombang birahi, atau istilahnya kayak gimana? Yang berapi-api. Berapi-api ya? Ya. Makanya aku dari tadi kayaknya resah gelisah hati. Sungguh loh, aku mau ngomong itu menahan diri karena apa? Sungkan pada seluruh para pemirsa yang ada di hadapan kita ini semuanya. Berarti Asmarodono. Asmarodono. Jadi ke arah energi asmara yang letupan api. Jadi istilahnya ke arah apa ya? Energi asmara-asmara yang ke arah birahi. Tapi birahi itu kalau terkendali juga akan menjadi kepositifan menuju ke arah ridho rahmat ilahi. Tapi kalau istilahnya di sini dijadikan negatif, itu bukan wilayah kita lagi, itu hak asasi. Terima kasih pendapatnya Ki Joko Samudro. Semoga menjadi wawasan, menjadi kekayaan-kekayaan kebatinan. Dan inilah pemirsa, perwujudan dari penemuan-penemuan kita, sang para pecinta cahaya ayat salam semesta, yang kita sajikan di malam Jumat Kliwon mulia kepada seluruh para pemirsa di alam semesta manapun berada. Semoga bisa menghibur, semoga bisa memperkaya cahaya cakrawala jiwa seluruh para pemirsa. Dan kita sebagai para pecinta cahaya ayat alam semesta, jikalau ada kurang lebihnya dan segala khilafnya, kita meminta maaf beribu maaf yang sedalam lautan seluas samudra kepada seluruh para pemirsa di alam semesta manapun berada. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam rahmat Nur Muhammad, salam seduluran, sambung rasa dari kita, sang pecinta cahaya ayat alam semesta.